Pertama, informasi yang dibawa oleh Nabi langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sepakati sebagai pencipta kita semua, Tuhan kita semua, yang semua informasinya untuk membedakan dengan informasi yang dibawa oleh manusia disebut dengan ayat. Jadi semua yang bersumber dari Allah disebut dengan apa? Ayat. Ayat ini itu bukan sekedar bacaan, tapi akumulasi keseluruhan ayat itu disiapkan oleh Allah sebagai pedoman berkehidupan. Jadi itu kurikulum hidup kita ada di situ. Kurikulum hidup ini sejak manusia pertama diturunkan, yaitu Adam alaihissalam, itu Allah sudah menurunkan ayat. Kumpulan ayatnya menjadi kurikulum hidup, namanya oleh Al-Quran disebut dengan hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Saya teruskan dan saya tuliskan hudan seperti ini. Hudan ini secara singkat dimaknai oleh para ulama dengan kurikulum hidup atau pedoman berkehidupan, pedoman hidup. Jadi sejak Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, bersamaan dengan turunnya Nabi Adam itu, Allah sudah sertakan ini pedoman hidupnya, supaya kamu hidupnya nyaman, tenang, tentram, apapun yang kamu kerjakan dalam menyukseskan misi di muka bumi itu diviralkan di Quran surah kedua di ayat ke-38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adam, Hawa, sekarang tugasmu dimulai. Turun ke bumi, membawa risalah dan misi suci. Bersamaan dengan turunnya engkau ini ada pedoman berkehidupannya. Ini kurikulum hidupnya. Engkau ingin kerjakan apapun, ikuti petunjuknya. Sepanjang ini diikuti, maka kata Allah, perhatikan jaminannya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku jamin semua profesi apapun yang dikerjakan selama berkehidupan di bumi akan selalu lekat dengan ketenangan. Fala khauf, cenderung tenang. Wala hum yahzanun, dan apapun yang dikerjakan selalu lekat dengan kesenangan, jauh dari kesedihan. Jadi asal desain kehidupan kita, Pak, Ibu, mau ngerjakan apapun, sebetulnya dasar pokok kehidupan ini selalu menyenangkan dan menenangkan. Mau jadi apapun. Jadi kalau ada kehidupan di rumah tangga, di pekerjaan, tantangan itu wajar. Cobaan itu mutlak, karena yang tidak diuji itu menunjukkan tidak ada kualitas dalam berkehidupan. Anak sekolah aja kalau mau lulus diuji. Kalau mau menambah pengetahuan diuji. Menambah kualitas diuji. Tapi untuk mendapatkan ketenangan dalam menjalani ujian, kata Allah, ikuti petunjuk berkehidupan ini, maka disebut dengan nama hudan. Setiap berganti generasi, ini yang paling menarik, hudannya tetap diturunkan, tapi desainnya disesuaikan dengan karakter generasi di tempat Rasul itu bertugas. Contoh, maaf saya cepat, Nabi Musa itu punya kitab namanya apa? Masih ingat? Taurat ya? Taurat. Kitabnya Nabi Musa namanya Taurat. Fungsinya hudan. Quran surah 17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Kata Allah, kami turunkan kepada Musa alaihi salam kitab namanya Taurat, tapi fungsi Taurat itu apa? Hudan. Pedoman berkehidupan di umat saat itu. Nabi Isa kitabnya apa? Injil kan? Injil namanya, tapi fungsinya adalah hudan. Jadi umat Nabi Isa kalau ingin tenang, ingin bahagia, ingin nyaman, ingin sukses, ikuti Injil di eranya. Baik, lompat cepat. Nabi Muhammad SAW ketika diberikan oleh Allah hudan, apa nama kitabnya? Al-Quran. Perhatikan Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Quran surah 2 ayat 185 dinamakan dengan Al-Quran. Apa fungsinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan. Jadi Quran saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ternyata bukan sekedar bacaan. Di dalamnya ada kurikulum kehidupan kita.
Di dalamnya ada pedoman berkehidupan. Profesi apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah keluar dari petunjuk itu, karena memang yang menyampaikannya adalah pencipta kita semua. Bukankah, maaf, semua isi Quran disebut dengan ayat? Coba cek lagi. Al-Fatihah 7 ayat kan? Al-Baqarah 286 ayat. Yang paling favorit yang kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kita sebut dengan ayat kan? Balik ke ayat tadi, yatsdu alaihim ayatika. Jadi di dalam Quran ada petunjuk berkehidupan, ada ayat-ayat yang disampaikan kepada Rasulullah, ajarkan ini pada umatmu. Apapun profesinya. Kalau diikuti ayat-ayat itu sebagai pedoman berkehidupan, maka Allah jamin kehidupan yang dilangsungkan, profesi yang dijalani akan senantiasa lebih dekat kepada ketenangan dan kesenangan. Sekarang pertanyaannya, jika sekarang pada umumnya profesi yang ada saat ini sebagai hakim, ayat-ayat apa saja yang menuntun para hakim untuk beraktivitas yang dengan ini menjadi acuan dalam menjalani profesi dan aktivitas yang dilakukan? Ini yang coba kita ingin turunkan. Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik ketika Al-Quran menurunkan kata hakim atau diksi hakim di dalam 6.236 ayat itu. Kata hakim asalnya berasal dari kata al-hukmu, ha, kaf, dan mim. Dari sini muncul kata hikmah. Dari hikmah muncul kata hakam. Orang yang melekat padanya sifat hikmah, hakam, sehingga bisa memberikan pandangan hukum, disebut dengan hakim namanya. Right. Saya pelan-pelan dulu ya. Di dalam Quran, kata hakim itu di ayat Quran tidak pernah berdiri sendiri. Dia dipasangkan dengan 5 lafaz lainnya dan tersusun secara sistematis dengan presisi yang sangat tinggi. Kita turunkan 1. Disebutkan dalam Al-Quran tersusun dengan kata Al-Azizul Hakim. Ada kata aziznya. Disebutkan sebanyak 25 kali. 2. Kemudian disebutkan dengan kata alim, al-alim, kemudian al-hakim. Setidaknya disebutkan 23 kali. 3. Disebutkan dengan al-wasi, wasi'un hakim atau wasi'an hakim. Disebutkan hanya sekali. 4. Disebutkan dengan kata tawwab, tawwabun hakim. Sekali disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang kelima, ini yang paling menarik, disebutkan dengan kata khabir, khabiran hakimah. Al-khabirul hakim. Khabir al-hakim. Sekali disebutkan dalam Al-Quran di surah yang ke-6 di ayat ke-18. Bapak Ibu sekalian, mohon izin fokus dan sedikit barangkali kami minta tambahan 5 menit durasi untuk menguraikan ini semua dengan cepat. Oh, boleh 1 jam Pak ya. Sampai asar silakan, saya pulang setelah itu. Baik, pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, saya ingin ke sini sebentar. Yang pertama, Al-Aziz. Apa itu aziz? Aziz itu dari kata izzah. Verbnya, akar katanya azza. Azza dan menjadi kata izzah. Izzah itu agung di antara maknanya. Tinggi, kuasa. Kata kerjanya, verbnya dari kata azza. Karena itu kita katakan Allah azza wa jalla. Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang punya kuasa. Kata hakim bila dilekatkan kemudian dengan sifat izzah, lalu kata izzah itu melekat kepada objek tertentu, termasuk kepada makhluk, maka berubah namanya dari kata izzah menjadi aziz. Aziz. Seakan memberi kesan bahwa orang-orang yang kelak kemudian memiliki sifat hikmah yang melekat kepada dirinya sehingga menjadi hakim, tidak akan terlepas dari kata izzah ini. Seorang hakim ketika menjadi seorang hakim, maka akan berpotensi 1, memiliki keagungan tersendiri,
memiliki ketinggian tersendiri dan memiliki kekuasaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh profesi selainnya. Tapi ini nggak berdiri sendiri, Pak. Karena pada asalnya kata aziz ini melekatnya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Karena itulah seringkali profesi hakim disebut dengan wakil Tuhan di muka bumi. Ya. Tapi itu tidak menyendiri. Kapan dia menjadi wakil Tuhan? Ketika kalimat aziz ini melekat dengan kata hakim, al-azizul hakim, dan disebutkan sebanyak 25 kali. Jadi di tangan Bapak ini ada kekuasaan. Di tangan Ibu itu ada putusan. Di tangan Bapak dan Ibu ada keagungan. Makanya kan tingkatannya hakim tinggi, hakim agung. Ya kan? Punya kemudian kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan sebagainya. Tapi semua apa yang ditetapkan itu tidak akan pernah lekat dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang dikerjakan, ketinggian itu akan terasa, kekuasaan itu, keagungan itu akan didapatkan dengan sempurna, seakan-akan Allah memberikan kesan ketika Anda tidak berlepas dari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Karena pertama kali kata Al-Azizul Hakim dilekatkan dalam Al-Quran, yaitu dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surah kedua ayat 129 ini. Apa substansinya? Ya Allah, jadikan nanti seorang Rasul yang membawa tuntunan untuk mendekatkan hambamu kepadamu lewat ayat itu. Dan kalimat di akhirnya ditutup dengan kalimat innaka antal azizul hakim. Jadi kalau kekuasaan, ketinggian, keagungan ini ingin mendapatkan berkah dari Allah, maka kata al-azizul hakim seakan memberi kesan bangun kedekatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini poinnya. Sehingga kita tarik pada makna kekuatan spiritual. Kapan Bapak bisa tenang dan senang dalam memutuskan? Bagaimana mendapatkan kemudahan dalam memeriksa perkara dan sebagainya? Maka hal pertama kata Al-Quran yang diberikan pesan moralnya adalah dekati Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Itu pesan moral pertamanya. Sebab kalau tidak dilakukan, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 sampai dengan 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Saya kira Pak Bambang ini doa wajib, yang dua ayat wajib bagi para hakim nih Pak. Ya, khususnya yang muslim, untuk selalu minta kepada Allah dengan dua ayat ini. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 26 khususnya sampai dengan ayat ke-27. Di situ Allah mengatakan, "Wa tu'izzu man tasya", aku akan angkat siapapun dengan izzah yang aku kehendaki. Tapi bila menyalahi ketentuanku, wa tudhillu man tasya, aku akan tunjukkan kerendahan sampai serendah-rendahnya yang membuat dia mau kembali kepadaku. Maka Bapak Ibu sekalian, satu hal yang ingin saya tekankan adalah dalam profesi yang Allah titipkan kepada kita, perhatikan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ada anak Universitas Alauddin Pak di Makassar. Saya cek itu punya tesis yang dibuat tahun 2012. Hadis-hadis tentang etika hakim. Itu bagus sekali Pak. Beliau mengeluarkan tuntunan-tuntunan Nabi yang menjadi tafsir dari ayat-ayat tentang hakim. Ayat Qur'annya apa? Hadisnya apa? Dan menariknya, itu Nabi langsung menunjukkan, ini loh, sikap-sikap yang harus dibangun kalau sedang menjalankan profesi hakim, sehingga tetap berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mahal sekali. Kadang-kadang Pak, mengadili perkara kalau di zaman Nabi dulu, dan saya lihat ke zaman sahabat, zaman tabi'in, kadang tidak ada yang tidak mampu kita tangkap secara kasat mata. Tiba-tiba kita dapat informasi dari mimpi. Tiba-tiba ada petunjuk lewat orang datang. Tiba-tiba ada tambahan sesuatu yang sebelumnya kita tidak sadari. Bagaimana itu bisa hadir kecuali kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama, innaka antal azizul hakim. Kata para pakar tafsir, akan menjadi bijak dan berkeadilan ketika semua profesi yang dibangun itu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Satu. Amalannya apa? Amalannya apa? Yang paling pokok sholat Pak, Ibu. Yang paling pokok apa? Sholat. Saya langsung ke teknis saja dengan cepat. Ada 40 rakaat. Saya ulang ya. Ada 40 rakaat. Yang bila ini kita konsisten secara bertahap kita lakukan,
itu ada jaminan langsung. Ya, jaminan langsung baik isyarat dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW akan memudahkan, meringankan dan menyamankan semua aktivitas yang kita kerjakan di bumi. 40 ini satu, salat fardu berjumlah 17 rakaat. Kita hitung ya. Subuh berapa? 2 ya. Zuhur 4, 6, kemudian asar 4, 10, maghrib 3, 13, isya 4, 17 ya. 2, tahajud 11 rakaat yang standar. 17 tambah 11 berapa? 28 ya. Kemudian yang ketiga, salat rawatib 12 rakaat yang mengiringi salat fardu. Ada di At-Tirmidzi dari Ummu Habibah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 tambah 2 6, 2 rakaat setelah zuhur 8, 2 rakaat setelah maghrib 10, 2 rakaat setelah isya 12. 12 tambah 28 40. Dan nanti ada rahasia 40. Nabi diangkat jadi Rasul 40 tahun. Nabi Musa menerima wahyu di Tur Sina 40 malam. Ya, kematangan seseorang dalam berpikir, emosional, spiritual, intelektual 40 tahun. Salat 40 ini, 40 rakaat. Kalau kita konsisten, bertahap mengerjakan, tahajud jangan banyak-banyak dulu, Pak. Ya, boleh yang dibaca kita memulai misalnya kalau belum biasa 3 rakaat dulu, nggak apa-apa. Rakaat pertama Qul Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Rakaat kedua An-Nas. Rakaat ketiga witir qul huwallah, boleh. Nanti kalau sudah bosan tambah lagi ad-duha sampai 11 rakaat, konsisten kita dan silahkan lihat perbedaannya. Salat, kenapa disebut salat? Dari kata silah, sesuatu yang tersambung kuat. Jadi ketika seseorang konsisten menunaikan salat, salatnya benar, maka kata Allah Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau sholat seseorang benar dilakukan, maka pasca sholat, dia akan tersambung dengan Allah dalam semua aktivitasnya. Mau berjalan berdiri, mau duduk, bahkan berbaringnya. Jadi kalau dalam bahasa kita, orang-orang kalau sudah nyambung dengan Allah, mengerjakan apapun pasti akan terjaga. Ini yang dimaksud Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya benar, pasti jadi baik kata Quran. Maaf, fahsya itu keburukan yang bersumber dari nafsu faraj. Pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Mungkar keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Ini yang banyak sekarang. Korupsi, kolusi, nyogok, ya kan? Perampokan, pembunuhan, itu mungkar. Orang sholat, kalau terkoneksi benar dengan Allah, kata Allah mustahil maksiat. Nggak akan dikerjakan perbuatan itu semua. Jadi kalau kita terapkan Al-Azizul Hakim, punya konektivitas dengan Allah dalam memutuskan perkara apapun, itu tidak akan pernah kita terbawa pada perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar yang mungkin datang. Perhatikan hadis Nabi ini. Kata Nabi, hati-hati, profesi hakim rentan dengan sogokan dan suap menyuap. 2, kata Nabi, jauhi orang-orang yang sedang berperkara. Kalau sedang menangani perkara, maka jangan pernah melakukan pertemuan-pertemuan atau mendekati yang sedang ditangani perkaranya. Itu hadis, Pak. 3, jangan pernah memutuskan perkara saat Anda dalam keadaan marah, sehingga tidak menghasilkan putusan yang berkeadilan dan menenangkan. Itu hadis. Baru 3 hadis yang saya sampaikan. Nyata kan dialami sekarang? Dimanapun itu berada. Kalau kita berada dalam konteks ini, ya, frame ini, maka jaminan yang diberikan pertama oleh Al-Quran, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. 1, penjagaan spiritual yang menghasilkan nilai-nilai moral. Yang terakhir, saya cepat karena kita masuk kepada sesi untuk diskusi. Al-Alimul Hakim. Sepanjang menjadi hakim, Al-Alim, tambah pengetahuan, tambah wawasan. Ya, ini pesan Al-Quran. Tambahkan pengetahuan, tambahkan wawasan, tingkatkan terus informasi, karena kebijaksanaan yang muncul dari kata hikmah dan menjadi sifat hakim hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. 2, ilmu. 3, wasi'an hakimah. Luas berkeadilan, memandang siapapun dengan pandangan yang sama. Perhatikan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di antaranya menafsirkan ini. Adili siapapun, ya, kata Umar, dengan kacamata yang sama tanpa membedakan siapapun. Jangan sampai yang kaya kehilangan kehormatannya,
jangan sampai yang miskin kehilangan harapannya. Wasi' yang diartikan di sini bukan sekedar luas, tapi memberikan pesan bahwa sifat bijak, al-hakim itu hanya akan bisa diperoleh ketika memosisikan semua yang ditangani dalam konsep yang sama. 3. Tawwab, agak cepat. Dari kata taubah. Taubat itu asalnya itu kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita membimbing sesuatu untuk kembali kepada jalan yang benar, maka pembimbingnya disebut dengan tawwab. Allah punya sifat namanya tawwab. Innaka anta tawwabur rahim. Karena setiap keputusan dan hidayah yang Allah berikan membimbing semua hamba ke jalan yang benar. Menariknya, kata hakim disandingkan dengan kata tawwab sekali dalam Al-Quran untuk memberikan kesan bahwa semua putusan yang diberikan itu diupayakan untuk mengembalikan orang yang bermasalah itu ke jalan yang benar. Dan hebatnya dalam Islam, Pak Ibu, itu seburuk-buruknya manusia yang pernah disebutkan di Quran, nggak pernah disebutkan nama aslinya. Ibu kenal Fir'aun, Bu? Kenal di mana? Kenal Fir'aun. Ya, Fir'aun itu se-Fir'aun-Fir'aunnya nggak pernah, Pak, diungkap nama aslinya. Nggak pernah disebut namanya. Abu Lahab itu kan paman Nabi, tapi nggak pernah disebut namanya. Karena yang bermasalah itu kata Quran bukan namanya, tapi perilakunya. Jadi kalau ada orang salah pun jangan dihujat orangnya, tapi diperbaiki perilakunya. Kenapa disebutkan Fir'aun? Fir'aun itu dari kata faraoh yang memiliki jabatan. Jabatan itu rentan sekali terjadi penyalahgunaan. Maka ditatalah itu semua jangan sampai keluar dari norma-norma yang ada. Kalau salah, perbaiki, jangan dihujat orangnya. Itulah Quran. Sekarang itu hilang. Ya, sekarang mulai terkikis. Nah, inilah tawwab. Yang terakhir, khabir, teliti dan bertambah pengalaman. Saya tutup, khabirul hakim, teliti dan bertambah pengalaman. Ini 5 bagian Bapak Ibu sekalian yang secara singkat sekali karena waktunya terbatas terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita semua, khususnya profesi yang Bapak Ibu emban sampai dengan saat ini. Saya ingin mengakhiri dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa tadi Bapak katakan kita diuji. Ujian itu bisa beragam. Ujian itu bisa beragam. Maka bagaimana cara mengatasinya? Saya agak cepat sekali, 1 menit saja saya ingin sampaikan. 1. Quran surah kedua ayat 286. 2. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya 3. Quran surah ketiga ayat 142. 4. Quran surah ke-94. 1 surah. Ini apa ya? Detilnya yang terakhir 5. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Saya akhiri dengan cepat sekali, saya ingin katakan, jika ada siapapun yang tengah diuji dalam berkehidupan, maka yang pertama, Quran surah kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Tidak mungkin seseorang atau bahkan satu lembaga mendapatkan ujian kecuali kalau dinilai mampu menghadapi. Tanamkan pada keyakinan, ya. Tanamkan pada keyakinan kita mampu. Korps peradilan mampu. Ya. Setiap ada ujian, masalah apapun, tanamkan pada jiwa kita, ini bisa diatasi. Gak mungkin Allah memilih kita, menitipkan ujian ini kecuali mampu menghadapinya. 1. 2, saya cepat, Quran surah kedua ayat 214. Ini yang paling dahsyat dan ini ayat yang terkait dengan tadi Pak Dirjen sampaikan dalam sambutan. Perhatikan baik-baik. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa engkau duga ingin mendapatkan kehormatan, kesuksesan, kehebatan, kebanggaan sampai puncaknya surga sebelum engkau mendapatkan ujian-ujian sebelum orang-orang dulu diuji. Ayat ini disepakati oleh para ulama bahwa ujian itu jika Allah turunkan bukan ingin memberikan beban pada seorang hamba, tapi ternyata di balik hikmahnya ingin mengangkat derajat hamba itu lebih daripada sebelumnya. Jadi kalau sekarang lembaga peradilan diuji bukan cuma Bapak saja, lembaga lain pun ada ujiannya. Kami pun para ustadz ada ujiannya. Dan ternyata ujian itu disiapkan oleh Allah bukan ingin memberikan beban kepada kita, tapi untuk menata
supaya apa yang kita alami saat ini bisa lebih baik dan lebih terhormat di masa yang akan datang. Perhatikan kalimatnya, masat humul ba'sa. Kalau kecil akan diuji dengan yang kecil. Orang Arab bilang la ba'sa, lewat. Orang kita bilang labas. Wadharra, mulai secara fisik. Ketiga, wazulzilu, menggoncang kepada hati. Jadi gempa, magnitud. Kenapa sih mesti kami? Kenapa terjadi begini? Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai orang-orang mengatakan pada saat itu, kapan pertolongan Allah tiba? Ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, hei, yakini jika ujiannya besar sampai menggoncang keadaan jiwa, itu tandanya Allah ingin mengangkat hamba itu lebih besar dan lebih dahsyat dibanding sebelumnya dengan apa yang ia dapatkan. 3, cepat, Quran surah ketiga ayat 142. Ya Allah, bagaimana cara melewatinya? Maka disebutkan, naik ayatnya Pak, Al-Baqarah 214 di bawah sebelah kanan, Ali Imran 142 naik ke atas sebelah kiri, dan duanya pindah ke belakang. Ini bukan ilmu otak-atik. 214 jadi pindah 2 ke belakang, 142. Kesulitannya dipindahkan ke belakang, solusi muncul di depan. Ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian duga akan cepat mendapatkan kehormatan, kemuliaan, kehebatan, kebahagiaan dan apapun yang kalian ingin raih sebelum Allah mengetahui, melihat langsung. 1, jahadu, kesungguhan, keseriusan kita dalam mengatasi semua tantangan itu. Jadi kalau ada ujian yang didiamkan Pak. Bu, di rumah tangga ada masalah, jangan didiamkan, nanti semakin kompleks. Dan jahadu dari kata juhdu, serius, dibagi 3. 1, kesungguhan merencanakan, mitigasi, namanya ijtihad. Apa persoalannya? Mitigasikan dulu, apa penyebabnya? Apakah masalah etik, masalah moral, masalah spiritual? Lokalisasi, kita selesaikan per lokalnya satu-satu. Kemudian jihad. Jihad itu bukan sekedar maaf ya, seperti Islamofobia sekarang. Tembak orang, bunuh orang, bom orang, bukan. Jihad itu bukan sekedar batasan di militer, tidak. Jihad itu kesungguhan mengeksekusi atas apa yang telah kita konsep. Kalau sekarang pengen ke masjid, ada halaqah Quran, kita punya konsepnya. Maka ketika akan dieksekusi itu namanya jihad. Perjuangan fisikal itu disebut jihad. Saya ketika terjadi bom di Jalan Tamrin, saya sedang di Lampung Pak, Bu. Saya ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi Bapak datang ke ruang sidang, itu sudah jihad. Konsepnya, penelitiannya disebut ijtihad. Bapak memutuskan perkara sampai menghukumi, itu sudah jihad. Kalau benar berpahala, kalau salah itu karena kalau tidak diniatkan satu kebaikan ya. Kemudian yang terakhir mujahadah. Mujahadah itu perjuangan mengatasi gejolak emosional. Dan itu tidak mudah. Kadang-kadang ada berat, ada capek, ada lelah, ya, ada pandangan-pandangan lain, itu disebut dengan mujahadah. Terakhir sabar. Kemudian saya akhiri Quran surah 94 Al-Insyirah. Insyirah itu lapang. Baik, saya tutup. Masalah seberat apapun, terima dulu dengan sabar. Karena bukan kita saja yang diuji, orang lain pun diuji. Maka terima dengan lapang dan yakinkan pada diri kita, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau sedang menghadapi persoalan apapun, kata Quran, cepat katakan pada dirimu, ini pasti mudah, pasti ada solusinya, pasti selesai. Kalau sudah ada kepastian seperti itu, kitanya bersemangat, wa rafa'na laka dzikrak. Kalau sukses menjalaninya, kami akan angkat nama dan kehormatannya lebih tinggi dari sebelumnya yang pernah diraih.